Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musyrifil awqati wad duhur wa mudabbiril ahwal fil ayami wasyuhur wa musahhili si'ab wa muyassiril umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyakurus sabur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma dha'if lahumul ujur, amma ba'd. Para pemirsa TVRI NTT dimanapun Anda berada, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada siapa saja yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore yang mulia ini kami akan membawakan sebuah kultum yang bertema orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan di tangan kami ada matan, matan Al-Ghayah wa Takrib. Ini adalah sebuah matan yang ditulis oleh Abu Syuja, yang terkumpul di sini tentang hukum-hukum dari mazhab Asy-Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mayoritas digunakan di masyarakat Indonesia. Jadi cocok insya Allah buku ini untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam buku ini secara penyebutan seperti ada 3 kelompok, akan tetapi kalau dari segi nama ini ada 5 kelompok yang disebutkan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama di sini Abi Syuja menyebutkan al-syekhu al-harim, yaitu orang yang sudah tua renta. Idza ajaza anis saumi yuftir. Kalau dia ajiza, lemah, maka dia boleh berpuasa. Dalam bahasa Arab itu lemah itu ada 2 macam biasanya, dikenal dengan kata ajiza atau ajaza atau do'ufa. Kalau ajiza itu dia lemah karena memang tidak mampu. Kalau do'ufa dia lemah karena dia malas. Nah ini ajiza. Jadi orang yang sudah tua renta, dia lemah dan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Apa yang harus dia lakukan? Maka kata beliau boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Lalu apa kewajibannya kalau dia tidak mau berpuasa? Maka disebutkan wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Maka kalau dia memang tidak mau berpuasa, ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu dia harus memberikan fidyah dengan memberikan makan 1 hari untuk setiap 1 mud. 1 mud ini kalau dalam bahasa ini sebenarnya bisa satu genggaman tangan, tapi bisa juga dengan 1 porsi makanan, itu tidak mengapa. Lalu kemudian yang menjadi dalil, dasar mengapa harus mereka membayar fidyah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi siapa saja yang tidak mampu untuk puasa karena berat, karena lemah, maka dia harus membayar fidyah kepada orang miskin. Kemudian golongan yang kedua yang juga boleh untuk tidak berpuasa adalah al-hamilu wal murdi. Orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Mereka juga adalah orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi apa kewajiban mereka kalau mereka tidak berpuasa? Ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Kalau alasannya dia tidak berpuasa karena dia ini khawatir akan keselamatan dirinya, maka wajib baginya berpuasa tanpa harus mengqada puasanya tanpa harus ada fidyah. Wa in khafata ala auladihima. Tapi kalau ternyata alasan takutnya itu karena takut anaknya yang terjadi berbahaya, aftarata wa alaihimal qada wal kaffarah. Dia harus mengqada, boleh tidak berpuasa tapi dia harus mengqada dan membayar fidyah. Mengqada dan membayar fidyah. Membayar fidyahnya bagaimana? Sama dengan kasus yang tadi, orang tua yang sudah tua renta, bayar fidyahnya boleh kalau misalkan hari ini kita tidak puasa, lalu sorenya kita memberikan 1 orang miskin, atau boleh dikumpulkan misalkan sejumlah, misalkan dari hari pertama sampai hari ke-30 tidak puasa, dikodok langsung untuk 30 orang miskin. Ini boleh cara pembayaran
fidyahnya. Kemudian yang ketiga ya disebutkan di sini adalah al-marid wal musafir, yaitu orang sakit dan orang yang sedang bersafar. Hanya di sini harus digarisbawahi adalah yang sakit dan bersafar di sini jangan disalahpahami. Ya, tidak semua orang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Ya, batuk, pilek, demam itu adalah sakit. Tapi tidak serta-merta itu membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang bisa membahayakan jiwanya. Maka sakit yang seperti ini dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian safar. Ya, safar juga ini harus dipahami dengan baik-baik. Ya, karena safar, ya safar yang jauh juga orang terkadang berbeda-beda pemahaman di dalamnya. Hanya di sini ditaklik ya, safar yang dimaksud di sini adalah kalau sudah melewati 82 km. Ada juga yang mengatakan 89 km. Ya Allah Ta'ala alam. Yang jelas ini adalah kaidah-kaidah yang membuat seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Lalu apa kewajiban mereka berdua? Ya, apa kewajiban mereka dua? Maka mereka yakdian ya, kemudian tapi mereka harus mengkodok ya, mengkodok puasa atau mengganti ya puasa yang sempat ia tinggalkan. Dan yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Ya, kalau misalkan kita marid ya sakit kemudian dalam sedang safar, maka kita harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain ketika kita sudah diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa. Ya, sekali lagi ini perlu untuk diperhatikan. Dan penutup ya sebagai ini kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan kebaikan. Bisa menjalankannya dengan banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akhirnya kita bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.